Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini merupakan video lanjutan dari soal dan pembahasannya pada video sebelumnya. Nah, sebelum video dimulai, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu agar setiap kali saya upload video, teman-temanlah yang pertama kali tahu. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tidak ada kemiskinan di seluruh penjuru dunia merupakan tujuan dari SDGs poin ke A4, B3, C2, D1. Nah, jika pertanyaan tes CPNS teman-teman soalnya seperti ini, maka jawabannya adalah Oke teman-teman, tidak ada kemiskinan di seluruh penjuru dunia merupakan tujuan dari SDGs poin ke-1. Oke, perlu teman-teman ingat, ini setiap poin SDGs teman-teman harus hafalin semuanya sesuai urutan. Nah, di sini pembahasannya. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs terdiri dari 17. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. 2. Tanpa kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. 3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. 4. Pendidikan berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. 5. Kesetaraan gender. Pencapaian kesetaraan dan pemberdayaan kaum ibu dan perempuan. 6. Air bersih dan sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Kemudian, tips dan trik dalam menjawab soal ini, teman-teman semua harus pahami terlebih dahulu tujuan dari SDGs sesuai urutan, sesuai dengan biasanya soalnya itu sesuai dengan tahun terbaru. Jadi teman-teman cari informasi tentang SDGs tahun terbaru. 7. Energi bersih dan terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang. 8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif, serta pekerjaan layak untuk semua orang. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi. 10. Mengurangi kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia. 11. Keberlanjutan kota dan komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi. 13. Aksi terhadap iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 14. Kehidupan bawah laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan. 15. Kehidupan di darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat. Mengelola hutan secara berkelanjutan. Mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah. 16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan
bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian contoh soal berikutnya yaitu menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang merupakan tujuan dari SDGs poin ke A3, B4, C5, D6. Nah, bagi teman-teman, SDGs-nya kan tadi itu udah aku bacain. Nah, menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Oke teman-teman, saya tunggu jawabannya apa. Nah, oke, kita langsung saja. Di sini jawabannya adalah D6. Pembahasannya seperti yang sudah saya bacakan tadi. Poin ke-6 dari SDGs yaitu air bersih dan sanitasi, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Nah, tips dan triknya teman-teman harus pahami semua tujuan SDGs yang terbaru sesuai dengan urutan. Kemudian contoh soal berikutnya yaitu salah satu tujuan dari RPJMN 2014 sampai tahun 2019 di bidang kesehatan adalah A. Peningkatan manajemen penelitian dan pengembangan serta sistem informasi, B. Pengembangan dan peningkatan efektivitas pembiayaan, C. Partnership, D. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Nah, menurut teman-teman jawabannya apa? Saya tunggu. Baiklah teman-teman, jawabannya adalah D. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Nah, pembahasannya yaitu tujuan RPJMN di bidang kesehatan yaitu 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia. 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. 3. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas. 5. Pemenuhan ketersediaan farmasi. 6. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. 7. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 8. Peningkatan manajemen penelitian dan pengembangan serta sistem informasi. 9. Pengembangan dan peningkatan efektivitas pembiayaan. 10. Pengembangan jaminan kesehatan nasional. Tips dan triknya di sini yaitu teman-teman hafalin RPJMN sesuai dengan tahun terbaru. Nah, contoh soal berikutnya yaitu di bawah ini yang bukan merupakan aspek fundamental dari SDGs adalah A. People, B. Planet, C. Profit, D. Prosperity. Nah, di sini jawabannya profit. Kenapa? Nah, pembahasannya SDGs ada 5 aspek fundamental yaitu people, planet, prosperity, peace, dan partnership. Jadi yang bukan dari aspek fundamental SDGs itu adalah profit. Nah, tips dan triknya teman-teman pelajari dan pahami kembali aspek fundamental SDGs tahun terbaru. Soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan isi pasal 24 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah A. Tenaga kesehatan, B. Penempatan tenaga kesehatan di lingkungan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan. C. Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan penempatan tenaga kesehatan setelah melalui proses seleksi.
D. Pemerintah dalam memeratakan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat mewajibkan tenaga kesehatan lulusan dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengikuti seleksi penempatan. Nah, di sini jawabannya adalah B. Penempatan tenaga kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan. Jadi kita lihat dulu teman-teman pembahasannya. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 24 Ayat 1, penempatan tenaga kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan. Ayat 2, penempatan tenaga kesehatan sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan melalui seleksi. Oke, tips dan triknya, teman-teman pahami Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan. Contoh soal berikutnya, Andi merupakan Katim A di ruang Dahlia. Andi cenderung memiliki semangat yang positif untuk para bawahannya, sehingga semangatnya tersebut dapat berpengaruh pada para anggotanya untuk lebih energik. Pemimpin akan sangat mempedulikan kesejahteraan dan kemajuan setiap anak buahnya. Gaya kepemimpinan seperti apa yang sedang diterapkan oleh Andi? Nah, teman-teman, gaya kepemimpinan kan sudah kita belajar dulu waktu masih kuliah. Nah, kira-kira menurut teman-teman di sini jawabannya apa? Nah, teman-teman, jadi ternyata jawabannya adalah A. Kepemimpinan transformasional. Nah, di sini pembahasannya saya sudah lengkapin beserta semua materinya. Gaya kepemimpinan terdiri dari 1. Kepemimpinan otokratis. Pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan, peraturan, prosedur diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Pemimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah, yaitu dari atas atau pemimpin ke bawah atau anggotanya. Jenis kepemimpinan ini biasanya dapat ditemukan di akademi kemiliteran dan polisi. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi, karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan. Oke, pembahasan berikutnya, gaya kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah atau anggota karena posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan, serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antar pimpinan dan anggota. 6. Pemimpin delegatif. Gaya kepemimpinan ini biasa disebut laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing. Jenis kepemimpinan ini sangat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki motivasi tinggi terhadap pekerjaannya. Namun, dapat menjadi bumerang bagi perusahaan bila memiliki karyawan yang bertolak belakang dari pernyataan sebelumnya. Gaya kepemimpinan yang kelima yaitu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan cenderung pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan pemimpin.
dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. 6. Kepemimpinan transformasional, yaitu gaya kepemimpinan dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka atau anggota yang mengikuti. Nah, pemimpinan cenderung memiliki semangat yang positif untuk para bawahannya, sehingga semangat tersebut dapat mempengaruhi kepada para anggotanya untuk lebih energik. Pemimpin akan sangat memperdulikan kesejahteraan dan kemajuan setiap anak buahnya. Gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu kepemimpinan melayani atau servant, yaitu hubungan yang terjalin antara kepemimpinan yang melayani dan para anggota berorientasi dengan standar moral spiritual. Pemimpin melayani mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadi. Kemudian kepemimpinan karismatik, yaitu pemimpinan memiliki pengaruh yang kuat. Para pengikut cenderung mengikuti pemimpin karismatik karena kagum dan secara emosional percaya ingin berkontribusi bersama dengan pemimpin karismatik. Karisma tersebut timbul dari setiap kemampuan yang mempesona yang ia miliki, terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arahan yang ia inginkan. 9. Kepemimpinan situasional, yaitu pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggota, yakni sejauh mana kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Setidaknya ada 4 gaya yang diterapkan oleh pemimpin jenis ini, yaitu A. Telling directing, yaitu membantu, menunjukkan, memimpin, dan menetapkan. B. Selling, yaitu menjual, menjelaskan, memperjelas, membujuk. D. Participating dan supporting, mengikut sertakan, memberi semangat dan kerjasama. D. Delegating, yaitu mendelegasi, pengamatan, mengawasi, dan penyelesaian. Nah, baiklah teman-teman, demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Untuk pembahasan video soal akan kita bahas lagi pada video berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe video ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Kemudian klik tombol like. Jangan lupa komentar dan bagi kepada teman-teman agar mereka juga mengetahui informasi soal dan pembahasannya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini.